Salam sejahtera buat kita semua di siang hari ini. Senang saya ini bisa ngobrol-ngobrol ya, ikutan di forum ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat lah untuk kita semua. Nah, kalau dilihat topik yang direncanakan untuk saya bicarakan ini memang sebenarnya kalau kita comparekan dengan topik utama tadi yang sudah disentuh oleh Pak Ihsan, Pak Budi, sama Pak Andi tadi, ya ini topik yang agak-agak ringan ini ya, terus terang aja. Ini topik yang ringan, tapi saya tetap terbuka untuk bisa ikutan diskusi lah, untuk topik yang lebih tinggi kalau memang diperlukan. Khususnya tadi Pak Budi itu cukup menggelitik untuk saya, karena beliau tadi menyentuh itu mengenai kematchingan antara aset dengan liabilitas. Jadi dengan kacamata manajemen risiko, itu memang sesuatu yang sebenarnya kita harus lebih perhatikan di industri di Indonesia. Ya, kematchingan antara aset dan liabilitas. Tadi Pak Budi cerita mengenai aset industri asuransi jiwa yang berat di saham sama reksadana. Nah, kalau kita lihat reksadananya itu reksadana apa sebenarnya ya? Nah, itu boleh jadi reksadana sahamnya juga banyak di situ. Nah, tapi apakah ini matching dengan sisi liabilitasnya? Nah, ini bisa nanti kalau mau kita ngobrol-ngobrol lebih dalam di sini. Tapi topik yang ditugaskan ke saya ini sebenarnya topik yang relatif lebih ringan ya. Ini mengenai inovasi dan digital transformation. Ya, mungkin saya coba cover aja topik ini secara cepat. Nanti kita lihat kalau masih ada waktu, kita bisa bicara yang sifatnya lebih luas. Jadi argumen yang ingin disampaikan atau di-sharekan di sini, kita bisa lihat di slide berikutnya. Kalau ini hanya sebenarnya cuma referencing aja ke beberapa peraturan-peraturan yang sudah ada. Walaupun ini belum mencakup semuanya, kalau mau kita relasikan ke good corporate governance ya. Memang yang sentral di situ POJK 73 itu yang memang dilengkapi dan disempurnakan itu menjadi 43 di 2019. Tapi ada juga yang namanya Risk Management for Non-Bank Financial Institution POJK 44. Ada lagi POJK 51 di 2017. Ada lagi untuk perusahaan-perusahaan yang memang punya sister company atau punya subsidiary ya. Kita harus lihat juga yang mengenai integrated governance ya. Untuk perusahaan-perusahaan tersebut itu POJK 18. Ini hanya 4 saja yang terkait satu sama lain, tapi ada lagi yang lain-lain yang sebenarnya juga terkait. Nah, ini jadi semacam referensi aja. Nah, tapi yang akan kami sharekan terutama itu di slide berikutnya. Jadi argumennya di sini itu adalah bahwa sebenarnya digitalisasi ya itu sebenarnya punya aspek-aspek itu yang sifatnya justru membantu memperbaiki GCG ya. Walaupun juga ada mata pisau satunya dengan digitalisasi ini transformation ke arah digital. Sebenarnya dunia ini secara compliance dan manajemen risiko juga menjadi tambah kompleks ya. Tapi kalau kita kembali ke prinsip tata kelola perusahaan ya, prinsip transparansi, ya, accountability, responsibility, independency dan fairness. Khususnya ini memang kalau kita lihat yang transparansi dengan accountability, digitalisasi itu berkorelasi positif secara umum. Ya. Dalam hal transparansi itu kita bicara mengenai keterbukaan ya dalam proses pengambilan keputusan, tapi juga keterbukaan dalam penyediaan informasi ke berbagai stakeholders. Ya. Dalam hal akuntabilitas, kita juga bicara mengenai kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Nah, digitalisasi itu
tentunya menciptakan kepastian yang lebih gitu dalam hal-hal atau aspek-aspek yang tadi. Jadi kita lihat di sini akses ke informasi itu menjadi lebih gampang ya, apakah dalam hal produk, apakah dalam hal company's profile, apakah dalam performance dari fund. Ya. Nah, kemarin setelah industri mengusahakan perizinan dari OJK itu untuk bisa melakukan virtual face to face ya dalam proses jualan produk-produk unit link, kita lihat prosesnya ini untuk memang belum cukup luas ya, tapi untuk beberapa kalangan ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya plus ya, proses digitalisasi tersebut. Customer experience juga diperbaiki dengan adanya digitalisasi, apakah itu sifatnya yang terkait dengan payment atau service-service yang lain, ataupun partnerships ya dengan perusahaan-perusahaan yang lain, itu semuanya tampaknya memang punya korelasi yang positif ya. Secara internal juga kita lihat kalau prosesnya lebih digital itu kok kelihatannya kemungkinan human error itu juga terminimize ya. Kepastian jadi lebih membaik ya. Jadi dalam interaksi kita dengan regulator juga kita lihat kita makin ke sini ini makin digital ya, pengiriman laporan dan lain-lain. Jadi kepastiannya menjadi lebih baik sehingga pada akhirnya GCG-nya juga akan lebih baik ya. Tapi ya itu dengan kita go digital, kompleksitas dari compliance dan risk management kita juga sebenarnya meningkat ya. Yang tadinya di operational risk itu kita nggak terlalu mikir-mikir mengenai risk cyber ya. Sekarang tiba-tiba itu menjadi isu besar ya. Aspek-aspek cross industry regulations, kalau kita main di industri asuransi jiwa di masa sebelumnya, mungkin kita nggak perlu cukup cari-cari tahu mengenai adanya constraint regulasi di industri yang lain gitu. Tapi begitu kita main-main digital, tiba-tiba kita harus lihat compliance system katakanlah di e-commerce gitu. Karena kita masuk ke dunia digital ya, sehingga itu nyambung sama industri e-commerce. Terus juga dengan digitalisasi, boleh jadi kita tidak berdomain hanya di Indonesia atau tanah air saja. Boleh jadi kita harus bekerja sama dengan provider-provider atau katakanlah mengoutsourcekan ya secara teknologi itu ke pihak-pihak di luar Indonesia. Jadi tiba-tiba ini across the border. Nah, ini secara regulasi, secara compliance juga menambah kompleksitas ya. Ya, financial crime risk itu juga sesuatu yang berkembang rupanya dengan adanya digitalisasi. Jadi itu tambahan-tambahan kompleksitas ya, literasi juga itu harus dijaga. Jadi topik yang ditugaskan ke saya ini kebetulan memang cuma topik yang sifatnya men-sharekan gitu bahwa digitalisasi itu perlu kita sambut dengan positif, dengan gembira, karena banyak justru ini punya efek-efek yang membantu kita memperbaiki GCG kita gitu. Walaupun kita harus waspadai dengan adanya tambahan-tambahan kompleksitas. Ya. Setelah ini saya bisa share sedikit banyak mengenai apa-apa yang telah dilakukan di tempat saya bekerja, sekedar sharing aja. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu jualan di sini. Mungkin kita bisa lihat slide-slide berikutnya. Ya ini memang implikasi-implikasi masalah ekonomi nasional ya yang kita alami karena adanya COVID-19. Dan di sini kami mau mengatakan bahwa COVID-19 ini justru malah membuat kita tambah termotivasi gitu untuk go digital ya. Karena dengan adanya COVID ini contohnya kemarin kita harus kerja keras gitu sampai akhirnya mengusahakan adanya satu proses yang acceptable untuk bisa jualan secara virtual gitu.
ekonomi contracting di kuartal 2, kuartal 3 juga tampaknya seperti itu. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaan di Indonesia. Estimate-nya kemarin di Q2 katanya sekitar 5,5 juta ya. Unemployment rate naik dari sekitar 5%-an tahun lalu menjadi sekitar 9%, dan lain-lain. Dan kita tahu mulai bulan April, Mei, Juni sampai sekarang, tiba-tiba kita jualan tambah susah sekarang. Ya, new business volumes dari hampir semua perusahaan itu terpukul di bulan-bulan terakhir ini, dan semuanya kerja keras untuk bisa bangkit kembali sebisa-bisanya. Ini memotivate banyak perusahaan termasuk di tempat saya bekerja ini untuk lebih memfokuskan diri di usaha digitalisasi. Ya, jadi saya bisa sharekan di sini di slide berikutnya. Ya, ini sedikit banyak kondisi dari tempat saya bekerja secara sejarah maupun secara size ya dan kompleksitas. Ada kira-kira 3 juta polis ya di tempat saya bekerja. Agennya juga banyak sekali ya, yang terdaftar itu sampai lebih dari 260.000 ya di berbagai kota. Preminya juga besar, asset under management-nya juga besar ya, 80 triliunan. Dan syariahnya juga rupanya tambah lama tambah besar nih. Syariah tambah lama tambah bergaung di tempat saya bekerja. Jadi dengan kompleksitas yang besar ini, digitalisasi itu makin termotivasi untuk dilakukan. Mungkin di slide berikutnya, ya ini beberapa hal yang dilakukan perusahaan kemarin yang sifatnya mungkin social responsibility ya. Tapi ada baiknya kita lihat di slide berikutnya. Rekan-rekan bisa lihat ya, sekarang di tempat saya bekerja itu dalam banyak hal itu kita sudah bergerak ke digitalisasi. Dari proses aplikasi, training, ujian, monitoring performance, ya, proses jualan secara virtual, ya, mengenai underwriting dan processing, bahkan untuk sharing leads, ya, dan alteration secara digital. Dan juga kalau kita lihat di slide berikutnya, pengembangan platform-platform untuk mempermudah proses claims, proses macam-macam, ya, yang disambungkan ke berbagai jaringan itu juga berkembang cepat. Ini harapan kita, digitalisasi ini akan tetap positif, berkorelasi positif dengan GCG, walaupun memang harus diakui adanya peningkatan kompleksitas di sisi compliance dan manajemen risiko. Ya, itu sebenarnya share utama yang ditugaskan ke saya di acara ini. Tapi kalau masih ada sedikit banyak waktu, mungkin saya mau mengekokan tadi yang Pak Budi Tampu-Bolon katakan. Jadi kalau kita masih bisa 5 menit lagi, silakan Pak. Iya Pak, jadi saya bisa share sedikit akhir tahun 90-an Indonesia itu kita masih jualan banyak produk-produk tradisional ya. Tapi gara-gara Krismon waktu itu, tiba-tiba saya waktu itu kebetulan chief actuary di satu perusahaan multinasional. Tiba-tiba itu dari grup itu ditekankan pentingnya kita harus menurunkan guarantee rate di produk-produk tradisional. Dan kita diminta berpikir keras untuk loncat ke produk unit link. Jadi kenapa di akhir tahun 90-an sama di awal 2000-an, perusahaan-perusahaan multinasional banyak yang loncat ke produk unit link. Dan banyak melakukan konsolidasi di produk tradisionalnya. Yang memang sebenarnya penurunan guarantee rate itu sebenarnya adalah usaha besar yang berusaha mematchingkan antara aset dengan liabilitas. Jadi di Asia Pasifik itu sudah terlihat pada saat itu bahwa interest rate itu akan menurun terus. Deposito memang di akhir tahun 90-an itu masih sekitar 13-14%.
Sementara aktuaris itu membuat produk-produk tradisional, bikin nilai tunai itu di price dengan asumsi interest rate sekitar 9%, 8%. Jadi seperti ada spread yang cukup pada saat itu. Tapi bayangkan kalau deposito pada saat itu rate-nya akan turun terus di masa depan, sementara produknya itu guarantee jangka panjang, itu cuma masalah waktu nanti mismatching-nya akan lahir. Ya. Jadi kenapa dulu banyak-banyak perusahaan multinasional itu kerja keras menurunkan guarantee rate di portfolio tradisional dan juga loncat ke unit link, itu sebenarnya mitigasi risk untuk menghindarkan diri dari risiko guarantee. Karena memang Asia Pasifik itu pertumbuhan ekonominya luar biasa, dan itu price yang dibayar itu adalah memang penurunan interest rate. Ya, jadi industri kita ini banyak memang masalah-masalah di beberapa tahun terakhir. Kalau kita analisa, kalau kita diagnosa, buntut-buntutnya penyakit infeksi utamanya itu ketidakmatchingan antara aset dengan liabilitas. Ya. Jadi kalau kita bedah mungkin kita bisa pisahkan itu. Aset mana yang dikaitkan dengan produk-produk padi, aset mana yang dikaitkan dengan produk-produk tradisional. Nah, nanti bisa dilihat kematchingannya berkualitas seperti apa. Jadi kami menduga di sini kematchingannya itu memang secara umum itu problematis, itu khususnya di portfolio produk yang tradisional. Karena memang ya walaupun instrumen-instrumen investasi itu untuk yang sifatnya sukuk itu tambah banyak ya, yang berjangka panjang ya, tapi interest rate juga turun terus ya. Sementara masih ada banyak praktek-praktek itu di perusahaan-perusahaan aktuaris itu nge-price produk itu difixkan ya liabilitasnya untuk jangka yang panjang. Jadi cuma masalah waktu sampai nanti akhirnya akan lahir mismatching. Ya. Jadi saya sebenarnya ingin mengekokan aja apa yang dikatakan Pak Budi Tampu Bolon tadi, kematchingan antara aset dan liabilitas. Mungkin itu aja Pak Edi.